Perkenalkan, nama saya Redo Triansyah dengan NIM 231031094. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep supply chain management. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, supply chain management itu atau biasa disebut dengan manajemen rantai pasokan adalah proses perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian semua kegiatan yang terlibat dalam pergerakan barang dan informasi dari sumber awal hingga ke konsumen akhir. Ini mencakup semua aspek dari pengadaan bahan baku hingga produksi, distribusi, dan penjualan. Konsep ini memastikan bahwa produk yang tersedia pada waktu yang tepat dengan biaya yang efisien. Nah, selanjutnya pengadaan bahan baku terbagi menjadi dua, yaitu pencarian dan pemilihan, negosiasi dan kontrak. Nah, pencarian dan pemilihan ini adalah proses pengadaan dimulai dengan pencarian dan pemilihan pemasok yang tepat. Ini melibatkan evaluasi pemasok berdasarkan faktor-faktor seperti kualitas produk, harga, keandalan pengiriman, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Nah, yang kedua itu negosiasi dan kontrak. Setelah pemasok dipilih, negosiasi dan kontrak dilakukan untuk menentukan syarat dan ketentuan perjanjian. Ini meliputi harga pembelian, jumlah pesanan, jadwal pengiriman, dan ketentuan pembayaran. Kontrak yang jelas dan komprehensif sangat penting untuk menjaga hubungan pemasok yang stabil dan efisien. Nah, selanjutnya itu proses produksi. Nah, yang pertama itu perencanaan produksi dimulai dengan perencanaan produksi yang melibatkan perkiraan permintaan, penjadwalan produksi, dan akulasi sumber daya. Ini membantu memastikan bahwa produksi dilakukan secara efisien dan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, yang kedua itu pembuatan produk. Pada tahap pembuatan produk, bahan baku diubah menjadi produk dimulai melalui proses manufaktur. Ini melibatkan penggunaan mesin, peralatan, dan tenaga kerja untuk mengubah bahan baku sesuai dengan spesifikasi desain produk. Nah, yang ketiga itu kontrol kualitas. Kontrol kualitas ini merupakan langkah penting dalam proses produksi. Ini melibatkan pemeriksaan dan pengujian produk di setiap tahap untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini membantu meminimalkan cacat produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, distribusi produk ke konsumen. Nah, setelah produk selesai, produk tersebut didistribusikan ke konsumen melalui jaringan gudang dan retailer. Ini melibatkan pengemasan, pemuatan, dan pengiriman produk ke berbagai lokasi. Jaringan distribusi ini yang efisien memastikan bahwa produk yang diterima oleh konsumen secara tepat waktu dan dalam kondisi yang baik, seperti gambar yang di atas. Nah, materi yang kedua itu bullwhip effect dan contohnya. Nah, bullwhip effect adalah fenomena di mana fluktuasi permintaan kecil di tingkat konsumen yang dapat menyebabkan fluktuasi yang lebih besar di tingkat pemasok. Ini terjadi karena setiap tahap dalam rantai pasokan memperkirakan permintaan dan menyesuaikan persediaan mereka, yang mengakibatkan distorsi informasi dan peningkatan ketidakpastian. Nah, yang pertama itu ada permintaan konsumen. Seiring dengan peningkatan permintaan konsumen untuk produk yang meningkat. Yang kedua itu retailer, yang memperkirakan permintaan akan meningkat dan memesan lebih banyak distributor. Nah, yang ketiga itu distributor, memperkirakan permintaan akan meningkat dan memesan lebih banyak dari pabrik. Nah, yang keempat itu ada pabrik, memperkirakan permintaan akan meningkat dan meningkatkan produksi mereka. Nah, yang selanjutnya itu adalah supply chain operation reference, yang biasa disebut dengan SCORE. Nah, SCORE itu terbagi menjadi 5 model. Yang pertama itu plan atau perencanaan, mencakup proses pengembangan strategi rantai pasokan, peramalan permintaan, dan perencanaan produksi. Nah, yang kedua itu source, yang pengadaan yang melibatkan proses pencarian dan pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, dan pengelolaan persediaan. Nah, yang ketiga itu adalah make atau membuat,
Pembuatan yang melibatkan proses produksi, kualitas kontrol, dan manajemen inventaris di dalam pabrik. Nah, yang keempat itu deliver atau pengiriman, mencakup proses pengelolaan gudang, transportasi, dan distribusi produk ke konsumen. Nah, yang terakhir itu ada return atau pengembalian, melibatkan proses penanganan, pengembalian produk, perbaikan, atau penggantian dan pengelolaan limbah. Oke, selanjutnya yaitu studi ke atas masalah rantai pemasukan. Nah, perusahaan yang saya ambil yaitu IKEA. Nah, yang pertama itu keterlambatan pengiriman. Nah, IKEA pernah mengalami keterlambatan pengiriman furnitur furnitur karena kendala logistik global, terutama terkait dengan pengiriman barang dari pabrik Asia ke pasar Eropa dan Amerika. Nah, yang kedua itu manajemen gudang yang buruk. Nah, skala operasi IKEA yang besar menuntut sistem manajemen gudang yang canggih untuk menghindari penumpukan persediaan dan kehilangan produk. Kegagalan dalam hal ini bisa mengakibatkan kerugian besar. Nah, yang ketiga itu produksi tidak efisien. Nah, sistem flat pack IKEA meskipun efisien dapat mengalami tantangan dalam hal kerusakan barang selama pengiriman atau kesulitan bagi pelanggan dalam perakitan dan memengaruhi efisien keseluruhan. Nah, yang terakhir itu kehilangan pelanggan. Nah, masalah rantai pasokan seperti keterlambatan atau kerusakan produk dapat mengakibatkan penurunan kepuasan pelanggan dan merusak reputasi IKEA. Nah, identifikasi masalah, akar penyebab, dan solusi. Nah, yang pertama itu masalahnya. Nah, keterlambatan pengiriman furnitur dari pabrik IKEA di Asia ke pasar Eropa dan Amerika. Nah, penyebabnya itu kendala logistik global dan manajemen gudang yang tidak efisien di beberapa pusat distribusi IKEA. Nah, solusi utamanya itu peningkatan sistem logistik global adalah kunci. Nah, optimasi manajemen gudang termasuk teknologi dan pelatihan juga penting. Terakhir, perbaikan desain kemasan flatbed akan mengurangi kerusakan dan memudahkan perakitan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, mungkin itu saja pembahasan konsep supply chain management dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.